Tugas musik kelas 11. Disusun oleh Katarina Putri, X-MIPA 2, Presensi 2. Pertunjukan musik yang saya gunakan adalah konser Hindia bertajuk Perayaan Bayangan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang perayaan bayangan ini, kenalan dulu yuk sama Hindia. Hindia mempunyai nama panjang Daniel Baskara Putra. Lahir di Jakarta tanggal 22 Februari 1994. Baskara adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia merupakan alumni dari SMA PL Jakarta. Dan informasi terpenting, ini penting banget, dia pacar orang. Iya, lalu Hindia itu merupakan vokalis dari Fish. Selain dia berkecimpung di dunia solo karirnya, dia juga mempunyai band namanya Fish. Lalu dia bersama dengan kawan-kawannya membangun sebuah label bernama Sun Eater. Nah, Hindia ini merupakan alumni dari FISIP Pol UI yang jurusannya adalah ilmu komunikasi. Lalu dia mempunyai album bertajuk Menari dengan Bayangan. Lagu hits terbaiknya untuk saat ini ada Secukupnya dan juga Evaluasi. Sepanjang karir bermusik solonya, Hindia atau Baskara Putra pernah mendapatkan beberapa nominasi. Yang pertama, pada tahun 2019, lagu Secukupnya mendapatkan nominasi di Anugerah Musik Indonesia dengan 2 kategori, yakni Pendatang Baru Terbaik dan juga Artis Solo Pria atau Wanita Alternatif Terbaik. Juga di tahun yang sama, Baskara sebagai Hindia memperoleh nominasi di Line Indonesia Awards dalam kategori Most Favorite Male Musician. Lalu di tahun berikutnya, ia mendapatkan nominasi di Piala Maya sebagai lagu tema terpilih untuk lagu Secukupnya. Di tahun yang sama juga, ia mendapatkan nominasi di 2 kategori dalam Billboard Indonesia Music Awards. Nah, kita akan masuk ke topik utama, apa itu perayaan bayangan? Perayaan bayangan ini ditujukan sebagai sebuah perayaan syukur atas peluncuran album baru Hindia bertajuk Menari dengan Bayangan. Dari beberapa artikel yang telah saya baca dan juga dari beberapa interview Hindia, saya menemukan satu tema yang tepat untuk konser ini, yakni pelepasan emosi, karena di beberapa interview yang telah Hindia lakukan, dia menuturkan bahwa lagunya dimaknai para pendengar sebagai salah satu tempat untuk mencurahkan emosi mereka, karena lagu-lagu Hindia itu sangat relatable dengan kehidupan para pendengarnya atau penikmat musik dari Hindia. Dan itu juga merupakan latar belakang saya mengapa memilih perayaan bayangan sebagai bahan saya dalam mengerjakan tugas ini. Karena dalam beberapa bulan ini saya sedang suka dan menikmati karya-karya dari Hindia. Perayaan bayangan dilaksanakan pada 4 Desember 2019 di Studio Palem, Kemang, jam 7 WIB. Dan jenis pertunjukannya adalah band. Lagu yang dibawakan dalam konser Hindia bertajuk Perayaan Bayangan ini cukup banyak, maka dibagi dalam 4 babak. Saya mendapatkan setlist ini dari Twitter @hasif atau Hasif Adriansyah, mantan penulis dari Rolling Stone Indonesia. Babak pertama bertajuk Mati Sendiri-Sendiri. Di sini Baskara menyuguhkan pengalaman depresi seorang bernama Denisa Deniswara. Di sini Denisa mengisahkan pengalamannya menghadapi depresi. Ia bermonolog. Lagu pertama dibawakan oleh Hindia bersama Lomba Sihir, yakni Evaluasi. Lalu di lagu kedua
ada Living the Dark dibawakan oleh Hindia featuring Enrico Octaviano. Lagu ketiga adalah Untuk Apa dibawakan oleh Hindia dan Lomba Sihir featuring Petra Sihombing. Lagu terakhir di babak pertama adalah Secukupnya, lagu dari Hindia dibawakan oleh Lomba Sihir beserta Hindia dan juga Petra Sihombing. Babak kedua bertahan hidup. Masih monolog dari Denisa Daniswara. Lalu disambung lagu pertama oleh Hindia dan Metermos, yakni Jam Makan Siang. Lagu kedua adalah Besok Mungkin Kita Sampai. Lagunya Hindia, featuring Lomba Sihir dan juga dibawakan oleh Petra Sihombing. Lagu ketiga itu lagunya Petra Sihombing berjudul Cerita Kita Milik Semua, dibawakan Petra featuring Hindia dan juga Lomba Sihir. Lalu lagu selanjutnya adalah Dehidrasi, lagunya Hindia featuring Petra dibawakan bersama Lomba Sihir. Babak ketiga bertajuk Jangkar. Masih dari monolog oleh Denisa Daniswara. Yang pertama ada lagu dari Nadine Amiza featuring Ibnu Dian, yakni Teralih, dibawakan juga bersama dengan Hindia. Lalu ada lagunya Nadine juga, yakni Sorai, dibawakan oleh Nadine featuring Hindia dan juga Diki, serta Tristan Juliano. Lalu lagu selanjutnya lagunya Hindia featuring Rara Sekar, yakni Membasuh yang dibawakan oleh Hindia beserta Nadine Amizah, Natasha Udu, Diki, dan juga Tristan Juliano. Lagu selanjutnya adalah Untuk Apa dibawakan oleh Hindia dan juga Lomba Sihir. Selanjutnya ada lagu Hanya Kau dari Saleh Hussein featuring Hindia dan juga Lomba Sihir. Lalu ada Apapun Yang Terjadi, lagunya Hindia, dibawakan oleh Lomba Sihir featuring Saleh dan juga Petra Sihombing. Lagu selanjutnya adalah I'll Be Around dari Raihan Nur featuring Hindia. Dan lagu terakhir di babak ini adalah Rumah ke Rumah, Hindia, Lomba Sihir, dan juga Petra Sihombing. Babak keempat, kelahiran kedua, ada lagunya Peace of Mind, dibawakan oleh Agatha Priscilla featuring Hindia, juga Uta, juga Petra Sihombing. Lalu ada lagunya Sal Priadi, berjudul Kultusan, ini dibawakan oleh Sal dan juga Tristan Juliano. Lalu ada lagu Sal Priadi featuring Hindia, yakni Belum Tidur, dibawakan oleh Hindia, featuring Sal Priadi dan juga Lomba Sihir. Lalu ada lagu dari Bara Suara, yakni Mengunci Ingatan, yang dibawakan oleh Kunto Aji, dan ada Surprise dari Iga Dada Marsadi, sang vokalis Bara Suara, yang tiba-tiba naik ke panggung. Ini dibawakan juga bersama dengan Tristan Juliano. Lalu lagu yang sedang booming di kalangan remaja, yakni lagunya Kunto Aji berjudul Rehat, dibawakan Kunto Aji featuring Baskara dan juga Lomba Sihir. Di sini ada monolog lagi dari Denisa Daniswara. Lalu disambung dengan lagu berjudul Tak Ada Salju di Sini Part 1 oleh Hindia featuring Rubina, Lomba Sihir, dan juga Petra Sihombing. Lalu lagu selanjutnya adalah Tak Ada Salju di Sini Part 4 dibawakan oleh Hindia featuring Rubina, Lomba Sihir, Petra Sihombing, dan juga Agatha Priscilla. Lalu lagu selanjutnya adalah lagunya Hindia berjudul Mata Air, dibawakan oleh Hindia featuring Kamga, Lomba Sihir, Agatha Priscilla, Rubina, dan Petra Sihombing. Dan yang terakhir adalah lagu Evaluasi, dibawakan oleh seluruh penyanyi yang mengisi dalam konser
Hindia bertajuk Perayaan Bayangan. Betapa terharu, senang, sedih, campur menjadi satu dalam panggung evaluasi tersebut. Tata panggung yang digunakan adalah proscenium. Bisa dilihat gambarnya di bawah ini. Seperti ini. Jadi satu arah, penonton hanya melihat satu arah. Lalu cabang seni yang dilibatkan adalah visual art. Kalau saya searching di Google itu ada DJ-nya yang membuat seperti itu, tapi dalam perayaan bayangan ataupun konser-konser musik, pertunjukan musik yang melibatkan Hindia sendirilah yang membuat si visual art-nya ini atau yang gambar yang ada di LCD belakangnya supaya terlihat lebih hidup, lebih menarik dan sesuai dengan lagu yang dibawakan. Lalu di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Tapi disclaimer dulu karena saya tidak bisa menontonnya secara langsung karena lokasi yang ada di Jakarta sedangkan saya di Jogja dan itu dalam jam kerja, jam sekolah. Jadi ini menurut observasi yang saya lakukan di video YouTube yang saya tonton dan juga interview Hindia. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah minim terjadinya pelecehan karena Hindia atau Baskara beserta teman-teman yang lain, musisi-musisi yang lain tuh menggalakkan tentang peduli terhadap pelecehan seksual. Maksudnya adalah mereka ingin menjaga kenyamanan, keamanan semua penonton dan penikmat musik mereka. Jadi mereka mengkampanyekan SOS ini. Diharapkan jika terjadi sesuatu penting seperti pelecehan di konser-konser terutama atau terjadi sesuatu yang mendesak seperti ada orang pingsan, itu para penonton atau penikmat musik mereka itu bisa langsung menyodorkan atau mengarahkan layar HP mereka ke sudut-sudut yang ada krunya. Supaya apa? Supaya cepat ditangani, supaya kondisi itu tidak semakin buruk gitu. Lalu sebelum adanya konser pasti mereka sudah melakukan briefing, semacam briefing gitu kepada para penonton supaya selalu mempunyai tanda SOS ini. Ini tuh GIF yang bisa kedip-kedip merah dan hitam gitu. Jadi mau diarahin kemana saja, itu sebenarnya bisa kelihatan. Lalu kekurangan yang pertama ada arus kendaraan padat. Jadi dia dalam interviewnya bersama Narasi TV itu menyatakan bahwa gara-gara konsernya arus kendaraan tuh padat. Karena pacarnya sendiri itu gak bisa masuk ke venue karena kendaraannya padat. Begitu. Lalu ada kelebihan kedua. Kelebihan kedua ini adalah konsernya tuh berjalan dengan lancar. Berjalan dengan tertib, aman, terkendali. Lain-lain. Yang pertama, saya pernah singgung tentang FIS. FIS itu adalah band bentukan yang terdiri dari 5 orang yang dulunya adalah mahasiswa Visipol UI. Di sini ada Awan, itu sebagai basis, lalu ada Diki sebagai gitaris, Adnan juga sebagai gitaris, lalu Baskara bertugas di vokal, juga ada Rio atau biasa dikenal dengan Budat itu di drum. Nah, beberapa dari anggota FIS ini juga kerap kali membantu Baskara dalam perform solonya Baskara sebagai Hindia. Kayak Budat di sound engineer-nya Baskara dan Diki di gitar seperti tadi yang sudah saya bilang sebelumnya. Lalu selanjutnya yang paling sering saya bicarakan adalah lomba sihir.
Di sini Lomba Sihir adalah basicnya sebagai band di bawah naungan Sun Eater yang membantu Hindia dalam perform. Di sini ada Natasha Udu sebagai vokal, ada Tristan Juliano di keyboard. Tristan ini adalah anak dari Adi MS. Lalu ada Tama, itu di bass. Lalu ada Iko atau Enrico Octaviano, adik dari Marco Steviano, drummer bara suara. Nah, si Iko ini adalah drummer dari Lomba Sihir. Lalu juga ada yang namanya Raihan Nur di gitar. Mereka ini adalah sosok-sosok yang membantu Hindia dalam pertunjukannya. Lalu ada tim-tim di balik layar. Yang ini yang saya tahu. Ada Rigas, Ray, Engel, Sinta, Uta, Anggra, dan juga Panda. Nah, ini Rigas, Ray, Engel, Sinta, Uta itu merupakan aktivis. Aktivis itu adalah kru-kru yang membantu band Fish dalam melakukan pertunjukannya. Nah, di sini mereka itu membantu dia. Nah, si Uta ini tadi pernah saya sempat singgung. Nah, si Uta ini tuh merupakan ex dari drummer Parau. Itu sebuah band dari Bali. Jadi dia kerjaannya kalau nggak bantu-bantu di Fish menjadi aktivis, maksud saya, dia juga menjadi sound engineer ya bagi sisi Tipsy dan band-band lainnya, termasuk Fish juga. Lalu Anggra itu ada Anggra dan Panda itu merupakan manajer milik Sun Eater. Mereka menaungi artis-artis yang ada di Sun Eater. Seperti itu. Ini merupakan beberapa foto yang saya ambil dari Instagram Baskara, Instagram Sun Eater, Twitter, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mengerjakan tugas ini.